langsung kita mulai aja ya. Jadi untuk tutor EAS Telkom ya, aku nggak banyak bahas tentang teori ya untuk pertemuan kali ini. Kurang lebih yang bakal aku bahas itu nah, jadi untuk content-nya, untuk yang nanti akan dibahas gitu ya, itu ada cache mapping, habis itu dan aritmatika komputer. Nah ini sudah mungkin bakalannya sebagian besar yang kita bahas itu dari sini ya. Jadi dan yang analisis pipeline sama teori itu hanya sebagian kecil aja. Jadi kurang lebih dari yang kedua tadi. Dan itu memang sudah lumayan banyak sih. Jadi semoga aja waktunya cukup ya. Mungkin nggak kurang, nggak lebih. Oke, bentar. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja ke materi yang pertama ya. Jadi untuk bagian yang pertama itu bahas function cache ya. Untuk mapping cache. Jadi sebenarnya kenapa kita butuh mapping cache ya? Jadi kan sebenarnya kapasitas cache itu jauh lebih kecil daripada main memory atau RAM ya. Nah, di sini kita perlu menggunakan cache itu seefisien mungkin. Jadi kita mapping menentukan di mana blok memori utamanya atau main memorinya untuk diletakkan di cache nanti. Kalau kalian tahu ya, sebelumnya sudah pernah diajarin ya, harus di SysOp itu cache itu kenapa kita pakai cache, terus apa bedanya cache dengan main memory gitu ya. Jadi mungkin aku bakal bahas singkat juga itu kenapa kita pakai cache ya, karena cache itu sebenarnya untuk bentuknya itu ya, si cache itu dia sangat dekat dengan CPU atau prosesor. Dan ya sebenarnya cache itu ada tingkatannya. Jadi semakin dekat cache-nya itu dengan CPU, semakin cepat CPU bisa memproses memorinya. Jadi untuk tingkatannya itu biasanya dari cache gitu misalnya. Mungkin aku ada gambar ya di sini di ya. Misalnya ada cache L1 di sini. Ini paling dekat sama CPU. Jadi misalnya CPU di sini. Nah, nanti dari cache L1 ini ke CPU. Lalu cache level 2 misalnya. Ini lebih besar biasanya. Semakin dekat cache-nya, itu semakin kecil. Semakin kecil tapi semakin besar ukurannya. Misalnya L2 cache. Nah, di belakangnya lagi ada ini main memory yang lumayan besar gitu hitungannya. Paham? Nah, semakin dekat kita ya, semakin dekat dengan CPU, ini semakin cepat. Tapi semakin dekat dengan CPU, jangan semakin dekat ya, semakin jauh dari CPU. Semakin jauh dari CPU, itu size-nya semakin besar. Jadi di sini kita menggunakan cache ya untuk hal-hal atau tas-tas atau memori proses yang sering digunakan. Jadi daripada kita bolak-balik gitu ya, dari CPU ke RAM bolak-balik gitu, lumayan jauh kan. Itu mendingan kita ngambil dari cache ini atau ini. Misalnya nggak ada di cache layer 1. Ya kenapa? Ada yang ngomong? Oke, selanjutnya ya. Jadi daripada kita bolak-balik ke RAM ya, kita bisa ambil dari cache aja gitu, dari cache. Kalau misalnya nggak ada di level 1, cache level 1, kita bisa ambil dari level 2 misalnya gitu. Jadi dengan adanya cache ini, proses itu bisa diambil memorinya jauh lebih cepat daripada kita bolak-balik RAM. Ya, tapi ini tadi ada downside-nya, di dalam cache itu nggak sebesar RAM. Jadi yang bisa ditampung oleh cache itu nggak banyak juga. Jadi cuma hanya beberapa proses-proses kecil yang memang digunakan berulang kali gitu ya. Kita bisa taruh di cache. Nah, di sini untuk menggunakan cache secara efektif, kita perlu mappingnya itu juga harus benar gitu. Makanya ini ada namanya cache mapping. Nah, di sini ada format
format alamat untuk cache ya. Yang pertama ada tag, habis itu ada block atau set, habis itu ada word. Dimana block ini biasanya dibilang cache line ya harusnya. Di cache line itu maksudnya ya nanti akan dibahas. Terus tag itu nanti juga akan dibahas. Mungkin aku majuin dulu. Nah, di sini itu kan ada word, ada block, sama ada tag ya, ada tag. Jadi sebenarnya apa sih ini block, word, sama tag ini? Nah, di sini itu sebenarnya menurutku kurang akurat kalau di sini dibilang block. Ya sebenarnya benar sih, ini kan diambil dari blok ya. Jadi sebenarnya sebaris ini atau row-nya ya, record ini bisa dibilang namanya cache line. Terus untuk word-nya ini bisa dibilang kolomnya lah. Jadi cache-nya ini dibagi menjadi kolom dan row gitu ya, dimana si kolomnya itu adalah word, habis itu si barisnya itu atau row-nya itu adalah cache line. Nah, memori yang dimasukkan ke dalam cache line itu namanya block. Nah, ini kan dari main memory nih. Ini ada 0123. Ini blok 0 misalnya, blok 0. Kita masukkan ke cache line yang ini. Nah, ini blok 0 jadinya. Di dalam cache line ini isinya blok 0. Di blok itu kumpulan dari pada si word itu ya. Nah, terus tag itu apa? Nah, si tag ini buat nandain atau identitas si cache line-nya. Jadi si cache line-nya ini punya masing-masing blok ini punya namanya tag. Kita anggap ada 4 word gitu. Ini ada 4 byte. Jadi 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. Jadi 4 byte. Terus tag-nya itu 2 pangkat 3 atau 8. Jadi dia bakal sebagai identitas untuk masing-masing bloknya. Masing-masing cache line-nya. Nah, gimana caranya kita bisa mengkalkulasiin bit dari masing-masing tag block sama word ini? Nah, di sini kita bisa, misalnya kita ambil dari yang contoh ini ya. Ini 512 byte main memorinya. Jadi totalnya itu kira-kira 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 ya. Nah, dari 2 pangkat 9 ini nanti kita bagi ke jadi tag block sama word. Ini kan kalau ditotalin 9 ya. Jadi kita ambil dari situ. Nah, si blok itu biasanya ya nanti bisa kita ambil dari sini, misalnya cache-nya itu 64 byte. Cache-nya 64 byte, terus masing-masing blok itu 4 byte. Nah, berarti masing-masing blok itu punya 4 word gitu. Jadi masing-masing ada 4 word kan, 1, 2, 3, 4. Nah, kita gimana cara ngambil jumlah bloknya? Ya udah tinggal bagi aja, 64 dibagi 4. Nanti jadinya ada 16 blok gitu. Nah, si bloknya ini 16 ya? Ya, 16. Nah, 16 itu 2 pangkat berapa? Ya udah 2 pangkat 4, makanya di sini 4. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat rumusnya, nah kalau misalnya kita lihat rumusnya di si word itu, rumusnya log 2 dari ukuran blok. Ukuran bloknya itu kan 4 ya tadi. Jadi log 2-nya dari 4 berapa? Ya 2. Terus bit bloknya itu log 2 dari jumlah bloknya. Tadi jumlah blok kita dapat 64 dibagi 4, jadi 16. Nah, log 2 dari 16 itu berapa? Kita dapat 4. Sesuai yang ini. Terus untuk tag-nya, itu total bit alamat. Gitu. Tadi kan ini 512 ya. 512 itu 2 pangkat 9. Berarti 9 bit kan. Nah, 9 bit dikurang dengan bit bloknya sama dikurang word-nya. Nah, itu bit tag-nya. Tuh. Nah, ini kalau misalnya kalian mungkin disuruh gambar gitu ya. Sebenarnya ya gampang aja sih. Kalian tinggal bikin map cache-nya. Bikin nggak usah full lengkap, karena nanti banyak banget. Kalian bisa pakai titik-titik kayak gini juga. Sampai di akhirnya berapa gitu. Mungkin nanti aku gambarin ada di nanti bakal ada contoh lainnya. Nah, untuk memorinya juga sama, kalian bisa bikin kayak gitu aja.
Nah, terus untuk direct mapping ya, ini dari yang aku masih bahas mapping biasa ya. Kalau direct mapping itu gimana sebenarnya? Nah, si direct mapping itu kita pakai konsepnya itu masing-masing blok di main memory ya. Masing-masing blok di main memory itu sudah ada cache line-nya tersendiri, bukan cache line tersendiri, sorry. Dia sudah di mappingin cache line-nya bakal pakai yang mana gitu. Dengan kalau yang di sini direct mapping itu biasanya pakai algoritma modulo. Jadi di sini untuk apa namanya, cache-nya itu bloknya kan ada 16 ya tadi. Bloknya ada 16. Nah, kita bisa ngemodulo, sorry, cache line-nya ada 16. Kita bisa ngemodulo bloknya. Misalnya 0 modulo 16 gitu. Ini tetap 0 kan ya. Nah, makanya dia masuk ke cache line 0. Terus 1 modulo 16 itu 1 juga. Jadi kita bisa taruh di cache line 1. Sampai seterusnya, misalnya ini 33 di modulo 16, itu kan sisa 1 kan ya. Jadi kita bisa masukin ke cache line 1. Itu. Dan seterusnya sama gitu ya. Sampai 127. Atau ya ini 512. Ini ada 127 blok. Ini juga 128 blok. Ini juga kalau misalnya kalian mau tahu jumlah blok dari main memory berapa, misalnya memang kita bagi menjadi ukuran bloknya ada 4 bit, 4 byte dan 4 byte, ya udah tinggal 512 dibagi 4 dapat 128 tuh. 127 ini termasuk dengan 0 ya, jadi 128. Nah, misalnya ada contoh gini. Jadi memori utamanya 16 MB, cache-nya 64 KB. Nah, ukuran satu blok itu 4 byte. Misalnya kita disuruh nentuin jumlah bit buat tag, block, sama word. Nah, ini juga gampang. Kayak yang tadi udah, misalnya ini, kita tinggal pakai rumus ini aja ya. Nah, si log 2 dari 16 MB, ini kan memori utamanya. Kalau memorinya berapa bit dulu, kita cari. Memorinya 24 bit, kalau misalnya dihitung log 2 dari 16 MB ya. Terus untuk wordnya, itu kan dikasih tahu ukuran satu blok itu 4 byte. Jadi wordnya ya ada 4 byte masing-masing blok, ada 4 word. Tinggal log 2 dari 4 ke 2 bit. Terus untuk jumlah blok cache-nya juga, ini sama kayak yang tadi, tinggal 64 dibagi 4, 64 KB dibagi 4, dapat 16 K blok gitu ya. Terus untuk bit bloknya juga sama, ini tinggal di log 2 aja. Log 2 dari jumlah blok yang tadi udah didapetin, jadi dapat 14 bit. Terus untuk tag-nya tinggal dikurangin aja, totalnya jadi berapa? 24 dikurang 14 kurang 2. Tag-nya 8. Kalau misalnya di gambarin ya udah, ini di iPad gue ya. Jadinya misalnya dibagi gitu kan ya. Ini ada tag, tag. Seperti itu ada tadi kita sih. Block sama word ya. Ini block. Terus word. Ya udah, kalau di sini bit blocknya itu 14 tuh ya. Tag-nya 8 sama word-nya berapa tadi? 2. Ini totalnya 24 kan ya. Ini kan bit main memorinya. Nah, kalau misalnya kita disuruh gambar gitu ya, ini gimana untuk gambar mappingannya? Ya udah sama, kita tinggal bikin aja tadi. Karena untuk cache-nya, kita buat cache, terus mungkin tuh dilihat. Karena kita buat ini cache, set. Terus ini ada memori. Ini dibaginya sama, wordnya bagi 4, ini juga 4. Terus ya udah, ini tinggal dari 0, 1, 2, 3, sekian terus sampai dia totalnya ada berapa tadi? Tadi ada ini gimana sih? Sampai totalnya ada
berapa ya cache? 16K kan? 16K. Jadi ini sekian sampai 16K. Ini banyak banget ya, karena 16 kilobit ya banyak. Jadi, sorry, 64. Nah, kok ini? Masuk ini apa bro? Mana bro? What is this? Sorry. Nah, repetnya. Nah, tadi ada memorinya sampai 64 kilo ya. Jadi totalnya ya ada apa namanya? Wordnya itu sampai 64K. Gitu. Sampai 64K. Ini sampai 64K. Nah, buat si bloknya itu tadi dari 1 sampai 16K gitu. Terus untuk main memorinya juga sama, ini dari 0, 1, 2, 3 sekian gitu. Sampai dia totalnya ada 16 MB. 16 MB. Terus ini kalau dibagi 4 ya ini kan blok 1, ini 2, sekian sampai 16 bagi 4 ya, dan 4M gitu. Untuk mappingnya juga sama, kalau direct mapping ya, kalau direct ini ke sini, selain kedua ya, kedua, terus ini ke 16K gitu. Kurang lebih ya sama kalau misalnya emang disuruh gitu, kan nggak tahu ya mungkin kalau disuruh apa enggak, tapi kalau misalnya memang disuruh seharusnya kalian bisa top up gitu ya. Terus untuk ininya tadi tag block sama wattnya ini ya. Oke, terus lanjut. Nah, untuk direct mappingnya sendiri kira-kira di arsitekturnya itu bentuknya gimana? Nah, di sini kan ada tag, line sama word ya. Nah, ini setiap kali CPU meminta memori gitu ya, dia itu ngasih atau ngasih tahu tagnya juga. Jadi setiap block itu ada tagnya. Nah, ini ada tag yang dikasih tahu sama CPU. Nah, kita cek tagnya ini. Kita compare ya, tag dari yang diminta oleh CPU sama tag yang ada di dalam cache, di setiap cache line-nya. Jadi si cache line-nya ini punya tag-nya juga kan. Nanti di compare nih, ini compare, gitu di compare. Kalau misalnya ada, itu dibilangnya hit in cache. Jadi dia bakal hit hitungannya. Nah, setelah hit, nanti kita cari word-nya, maksudnya untuk memori spesifiknya itu di mana. Nah, itu di word-nya. Word-nya itu kan tadi kan kita bilang anggapannya block atau cache line itu barisnya ya. Nah, untuk resource column-nya itu di word-nya. Jadi kita cari nanti word-nya di word yang berapa gitu ya. Jadi kita udah tahu tag-nya, ya udah tahu tag-nya, berarti kan kita dapat indeks cache line-nya kan. Kita dapat indeks cache line-nya, lalu kita minta si word-nya itu. Si word-nya atau kolomnya. Nah, nanti langsung CPU bisa langsung ngambil memori dari cache daripada ngambil ke main memory. Nah, ini kalau misalnya miss atau gak ada di cache ya, kita nge-compare semua tagnya dan gak ada, kita bisa langsung ke main memorinya aja, di main memory di RAM-nya. Nah, ini kan di sini juga RAM-nya hitungannya lebih jauh gitu ya, lebih jauh daripada cache, karena ya memang cache lebih dekat dengan CPU. Oke, lanjut. Nah, untuk asosiatif sama set asosiatif. Jadi sebelumnya tadi itu kan direct mapping itu ada tag, block sama word. Nah, kalau di sini untuk format alamatnya itu cuma perlu tag dan word. Nah, kenapa begitu? Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu gitu ya, harus ke blok ini gitu ya, blok ini gitu ya, ini harus ke blok ini harus ke blok ini. Tadi kan udah di set ya, si blok yang ini masuk ke cache line ini, masuk ini. Nah, kalau misalnya si asosiatif itu kita nggak betuliin bloknya atau ditaruh di mana itu terserah. Masing-masing cache line itu punya tag, masing-masing blok itu punya tag. Jadi nanti kita tinggal compare aja langsung kita compare aja. Nah, si apa namanya?
Makanya di sini kita nggak perlu blok gitu. Jadi semuanya itu masing-masing udah ada tagnya. Lalu kalau misalnya set asosiatif, itu ada tag set sama work. Nah ini mirip-mirip sama direct mapping. Cuma ya bedanya nanti ada. Nah di sini kalau yang set asosiatif itu kita yang tentuin. Jadi di tadi itu kan kalau misalnya si direct mapping itu cuma satu line aja nih. Kalau misalnya set asosiatif itu kita tentuin maksudnya satu set ini bisa diisi beberapa line. Jadi misalnya ini pakai modulo juga ya untuk ininya mappingannya. Ini pakai modulo juga. Nah, nanti misalnya si blok 0 dapat set 0, ya kan? Nah, di set 0 ini ada cache line 0 dan cache line 1. Nah, si blok 0 ini terserah mau masuknya ke yang atas atau yang bawah. Jadi dia kita assign ke dalam suatu set, di mana setnya itu berisi beberapa cache line. Nah, itu terserah mereka. Maksudnya terserah ininya bisa ngambil di mana aja, bisa di sini atau bisa di sini gitu. Dan untuk yang apa namanya tadi asosiatif ya, jadi ini masing-masing dia punya tag, masing-masing blok itu punya tag gitu. Ini di sini masing-masing ada tagnya, nah ini ada tagnya juga. Jadi untuk menghitungnya kalau yang rumusnya ya itu sama seperti yang sebelumnya juga. Kalau misalnya di sini ada ya contohnya. Nah ini ada. Misalnya set asosiatif ya. Memori utama 16 MB, cache-nya 64 KB. Satu blok 4 byte, lalu cache-nya itu dibagi menjadi two-way set associative. Maksudnya two-way itu satu set itu isinya dua cache line gitu ya. Jadi ada misalnya yang kayak hijau ini kan dua. Ini two set associative. Nah, nah ini sama word-nya juga tinggal di log 2 aja. Lalu total block cache-nya itu berapa ya, ada 16K. Lalu untuk jumlah setnya itu dibagi dulu. Jadi kalau misalnya ada apa namanya two way, berarti dibagi dua dulu, jadi ada 8K setnya. Lalu untuk bit setnya tinggal di log juga, nanti dapat 13 bit. Terus tagnya sama kayak sebelumnya, kurang aja. Nah untuk si asosiatif ya udah tinggal dikurang wordnya aja sih. Kalau misalnya kamu tahu wordnya berapa per bloknya, itu maksudnya per bloknya itu ada per cache line itu berapa word gitu ya. Misalnya 4 cache line 4 word gitu ya, kayak gini 4. Jadi itu kan 2 bit, sisanya dipakai buat tag, udah gitu aja. Jadi ya jauh lebih mudah. Terus nah untuk associative mapping ya, jadi dia bakal compare semuanya gitu, compare tag nih, compare semuanya. Terus kalau misalnya ada yang sesuai dengan apa namanya, dengan yang diminta CPU, itu bisa langsung ke hit gitu. Kalau misalnya nggak ada, ya udah dia miss, dia ke main memory, sama kayak sebelumnya. Terus untuk yang set associative itu kita ngambil nih, ini anggapannya kayak satu set, ya. Ini satu set. Misalnya dia ngasih set sekian gitu ya, ngasih set ini. Nah, nanti jadi kita nyarinya perlunya nyarinya itu hanya yang di dalam set aja, nyarinya yang hanya di dalam set aja, daripada tadi diambil semua tag itu ya, ambil semua tag. Kalau ini nanti dia ngambil dari setnya, terus dia compare nanti di setnya ini apakah ada tag yang diinginkan oleh si CPU. Kalau ada, nanti langsung hit aja, terus tinggal cari wordnya di mana, terus nanti bisa langsung ambil memorinya dari cache, dan itu ambil dari main memory. Sama ini kalau miss ya untuk main memory gitu. Terus ini tadi udah, lalu mungkin live podcast Zoom, sorry ini share screen yang iPad-nya mati ya, bentar ya, diskon ya, wifi ini hilang ya.
Ya mungkin ya ini sebenarnya perlu catatan ya. Sebentar ya, aku ini dulu iPad. Oke, robotika coba. Nah, udah. Oh, udah. Reconnect sebentar lagi. Oke, terus, oke. Oke, udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Ah, oke, ini bakal aku hapus ya. Aku hapus dulu. Ini kalau ada yang mau foto silakan ya. Sekarang, soalnya aku mau hapus. Aku hapus ya dua satu. Oke. Nah, untuk arithmetics ya. Nah, sebelumnya kalian udah di ini belum ya? Untuk sign number, multiplication of sign number. Itu jadi karakteristiknya itu ya, most significant bit atau bit terakhir paling kiri itu sebagai tanda positif atau negatif gitu. Nah, ini tolong lihat di share screen iPad ya. Jadi ini kan ada berapa? 1, 0, 0, 1, 1. Lalu ada 0, 1, 0, 1, 1. Nah, di sini ada tulisan min 13 gitu. Ini plus 11. Nah, ini kenapa min 13 ya? Kalau misalnya unsigned gitu ya, kalau misalnya unsigned, dia itu berapa ini jadinya? Ini 1 tambah 2, 3, sini 4, 8, 16. Jadinya 19. Atau nggak ada plusnya, dia 19 gitu kan. Tapi kalau dia sign number, dia jadi min 13. Kenapa min 13? Nah, di sini kalau misalnya kita mau ambil ya, kalau misalnya kita mau tahu gitu kenapa dia min 13, ini ada 1, itu bisa dianggap ini sebuah sign. Dia itu menandakan binary ini negatif atau positif. Nah, di sini kalau misalnya dia 1, ini kalau misalnya dia 1 dia negatif, kalau dia 0 dia positif. Nah, di sini kan 1 ya, berarti dia negatif dong. Gimana caranya kita ambil bahwa dia 13? Kita flip semua bit. Ini jadi 0, 1, 1, terus 0, 0. Nah, setelah kita flip, itu kita tambah 1 bit. Tambah gini. Buat di signifikan ini kita tambah 1. Jadi kita dapat 0, 1, 1, 0, 1. Nah, ini berapa? Ini 1 tambah 2, 4, 5, 5 tambah 8, 13. Nah, gitu. Jadi ini 13 kan, sesuai dengan yang di sini. Oh iya, mungkin sebelum aku lanjut, tadi kan barusan melewati bab 1 ya. Apa kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk bab 1 ini? Mungkin kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, bisa react jempol atau terserah sih. Kayak apa aja. Yang penting aku tahu gitu. Kalian udah oke. Nah, tadi atau nggak ada yang kurang. Oke, oke, aman ya? Oke, oke. Oke, mungkin kalau lanjut ke yang tadi ya, nanti ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa langsung raise hand aja ya. Bisa langsung raise hand atau di chat. Nah, untuk yang tadi, ini kan jadi 13 ya. Nah, kalau perkalian biasa, bukan buat algoritma. Jadi kita ambil yang ini. 1, 0, 0, 1, 1. Terus abis itu ada 0, 1, 0, 1, 1. Ada dua cara ya. Cara pertama kita bisa langsung kaliin aja semuanya ini. Perkalian kayak biasa. Ini 0, 1, sini 1, itu 1, terus sorry, kok ini malah nambah ya.
begini aja, 111001, terus 11001, terus ini 00000, terus 11001, 00000. Setelah itu kita tambahin kan, ini kan biasanya tambahin 1, jadi 1, sini 0, ini 0, ini 1, ini 0, 1, ini 1, 1, 0, 1, 0. Biasanya gini ya kalau perkalian biasa. Karena ini misalnya negatif 13. Terus ini tadi berapa? 11. Nah, setelah kita kalikan gitu ya. Ini langsung dapat hasilnya, tapi bentuknya positif kan. Berapa ini misalnya? Jadi, kalau kita convert, ini 1, terus ini kedua 4, 8, 16, terus 32, 64, terus 2 kan ya. Ini jadinya berapa? 13. Enggak sesuai, kayaknya ada yang salah. 1, terus 0, 1, 0, ada dulu kita hitung ulangan. Sorry. Ini 0, terus ada 1 ya di sini. 0, ini 1, terus ini 0, 1, ini 1, 1, 0, 1, itu gini. Ini sama nggak? Coba kita lihat aja di sini. Oh iya, lupa. Kalau misalnya di assign itu ada tambahannya lagi di ininya. Jadi kalau misalnya dia negatif, kita tambahin padding nih, tambahin padding 1, 1, 1. Terus ini juga tambahin padding. Ini 0, 0, 1. Kenapa kita tambahin padding ya? Sebenarnya kalau misalnya kita ambil gitu ya, ini misalnya dalam format kok gini lagi dong? Sorry. Kalau misalnya kita ambil format 32 bit, 32 bit, dan di perkalian itu kita hanya 5 bit kali 5 bit gitu ya. Sebenarnya komputer itu nambahin padding untuk sign number. Jadi untuk sign-nya misalnya ini ya, ini kan negatif ya, ini negatif. Nah kita sebenarnya tambah terus, sampai 32 bit untuk padding si 1, untuk padding negatif. Terus yang 0 juga sama, dia begitu. Nah, di sini kita itu kan perkalian 5 bit kali 5 bit kan, 5 bit, 5 bit, ya kan? Jadi totalnya itu nanti yang bisa kita iniin kita ambil sebenarnya ada sampai 10 bit gitu. Buat amannya maksimal itu 10 bit gitu. Nah, makanya kita tambah padding sampai 10 bit gitu. Baru ini kita jumlahkan. Tadi kan udah, ini baru kita jumlahkan. Nah ini aku ngikutin ya, ngikutin yang di PPT. Ini udah benar kok. 0, 0, 0, terus 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, kita lihat paling ujung ini 1, berarti dia negatif gitu kan. Berarti dia negatif. Nah, di sini tertulis dia min 143 ya. Nah ini cara pertama, kita hasil perkalian itu jadinya negatif kayak gini. Jadinya ada sign number lagi. Nah ini misalnya kita mau ambil angkanya gitu ya, atau gimana cara kita dapat 143, ya sama kayak tadi. Kita flip ya semuanya, jadi 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, terus 0. Nah tapi tambah 1 bit kan, jadinya kita bisa tulis ini 1. Ini misalnya kita tambahin ini berapa? Ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,
128 tambah 8 itu 136 tambah 4 140 tambah 2 terus 143 ya, sesuai ya. Nah, caranya bisa kayak gitu, atau dari awal ini kita langsung flip. Dari awal si negatif ini bisa langsung kita flip, dia jadi 0 1 1 0 1. Nah jadi gini, dikali 0 1 0 1 1. Nah ini kalau misalnya kita kaliin gitu ya, set ini bakal panjang nanti. Terus nanti kita tambahin, nanti hasilnya itu langsung jadi ini, langsung jadi 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1. Nah langsung jadi ini, tapi kan ini masih positif ya. Nah, ya jadinya kita yang nentuinnya gitu. Nanti kita tinggal tambahin negatif aja gitu, jadi negatif 143. Karena tadi sebelumnya kita perkaliannya itu kita ubah dulu ini jadi positif gitu. Nah, oh ya, terus kenapa kita sebenarnya ini sih? Kenapa kita sebenarnya pakai sign gini? Nanti kita nggak bisa ngurang gitu. Ya karena kalau di komputer ya, untuk aritmatika komputer itu nggak ada pengurangan biner. Biner itu nggak ada pengurangan, adanya pertambahan gitu. Makanya di sini kita sebisa mungkin dibuat jadi positif aja semuanya gitu, bikin jadi positif. Nah, atau enggak ya tadi pakai sign gitu, sign di ujung. Oke. Nah terus ada caranya ya supaya gimana caranya komputer itu bisa ngekaliin lebih cepat ya, itu pakai algoritma Booth. Jadi dia itu digunakan buat mengalihkan bilangan tanda komplement 2 ya, atau terus komplement atau biner ya, positif dan negatif berarti sign ya, secara seragam. Jadi dia bakal evaluasi bit secara berpasangan, misalnya Q0, bit implied Q1 yang diinisialisasi 0. Nanti aku bakal jelasin si komputer itu step by step gimana, sama penjabaran untuk ininya tuh gimana. Jadi ini aturannya, kalau misalnya 0 dan 0, misalnya ini balik lagi ke iPad tuh, misalnya ada ini gitu ya, 0 1 0 1 1. Nah kalau misalnya 1 1 kita ambil itu jadi shift kanan. Maksudnya gini loh, di pair tuh maksudnya gini, terus ini 0 1 itu ambil yang tadi, yang A nya itu jadi sama dengan A plus M, jadinya A itu sama dengan A min M. Benar dong, A plus M, sorry. Terus kalau misalnya yang ini 1 0 itu A nya sama dengan A min M. Ini untuk habis itu shift kanan ya dulu. Ini untuk perhitungan komputer. Lalu untuk recordingnya, untuk recording yang nanti penjabaran itu biasanya gini, di 01011 terus kita tambahin 0 dulu, namanya ini Q-1, ini Q-1 anggapan ini. Jadi ini kita tambahkan. Nah habis itu kita pair gitu, kita pair 0 sama 1, itu jadinya 1 0, jadinya min 1. Terus 1 sama 0, ini tadi 1 sama 0, 1 sama 1 0, 0 sama 1 plus 1, terus 0 sama 1 itu min 1, terus 0 sama 1 itu plus 1. Nanti ini hasil recorded namanya. Nanti yang awalnya ini yang di record itu hanya multiplier ya. Untuk multiplikannya ini multiplikan itu gak di record. Yang di record itu hanya yang multiplier aja ini. Jadi ini hanya contoh aja ya, tapi misalnya ini multiplier, nanti yang dapat recorded jadinya begini. Misalnya kita mau mengalihkan dengan sesuatu gitu, mengalihkan sesuatu dengan ini nih ya, dengan ini, itu nanti jadinya bentukannya gini, misalnya 1 0 1 1 0 dikali dengan 1 min 1 1 0 min 1, jadinya begini nanti dia 5 kali kalikan. Terus itu gimana caranya nanti bakal bahas, cuma kita masuk untuk step by step.
komputernya dulu, misalnya gimana dia, kira-kira gimana si komputer itu apa namanya, merepresentasikan buat algoritma tuh. Jadi setup awal ya tadi, hasil A itu atau akumulator ya dibilangnya, ini akumulator. Terus habis itu ada Q, itu awal dari si apa namanya, multiplikan ya. Iya. Nah, ini 3 kali min 2. Untuk min 2 nya berarti Q nya, jadi multiplikannya itu Q itu multiplikan, terus multipliernya adalah 00, 11 atau 3. Akumulator dan Q min 1 itu selalu awalnya itu 0 dulu, awalnya 0 ya. Nah, jadi setup awal seperti ini, A nya 0, 0, terus Q nya seperti biasa, terus Q min 1 nya 0. Nah, ini kan kita cek ya, kita cek 2 digit paling kanan gitu ya. Ini 0 dan 0 ya kan, 0 dan 0. Jadi dia bakal shift kanan aja. Shift kanan tuh gimana? Ya ini, tinggal digeser aja ke kanan bitnya. Jadi awalnya ini 110, jadi 0111 0. Jadi di shift kanan. Di sini kita cek 0 dan 1 ya, 0 dan 1. 0 dan 1 itu 1 dan 0 ini dapat yang ini ya, yang 0 ya ini. Jadi A min M lalu di shift kanan. Nah, kita hitung ya, A nya sama dengan berapa ya, kan 000 terus ditambah 1101, karena di sini nggak ada ini ya, nggak ada pengurangan gitu. Jadi karena nggak ada pengurangan gitu, kita ambil, balik lagi ke iPad ya. Ini kan M itu ini, M itu 0011. Kita ambil negatif M. Negatif M itu adalah negatifnya dari ini. Berarti kayak gimana? Kita flip aja semuanya, 1101. Nah, ini min 2. Ini 2. Itu. Nah, si apa namanya? Tadi yang ini, yang si A ini kita tambahkan dengan 1101 atau min 2, jadi kurang 2. Lalu A barunya bakalannya jadi 1101. Habis itu setelah sudah dapat 1101, kita shift ke kanan. Jadi 1101-nya itu gini, 1101 terus muncul satu karena tadi yang tadi udah aku sebutin juga, kalau negatif itu ada paddingnya, jadi sampai ke kirinya terus itu antara 1 terus atau 0. Kalau dia negatif dia 1 terus, makanya kita shift ke kanan itu muncul 1 lagi gitu. Nah, ini kita shift ke kanan terus nanti jadi hasilnya gini. Lalu ini 11 shift kanan aja, jadi kita shift bisa langsung kanan, terus kita shift kanan aja, geser semuanya ke kanan, ya udah, tinggal digeser lagi aja. Nah, hasilnya jadinya 1010. Berapa itu 1010? Kalau misalnya kita, ini negatif berarti kan ya? Berarti ini negatif. Kalau kita cek jadinya berapa? Ya udah, tinggal di flip aja, 0101. Nah, 0101 ditambah sama 1 bit karena di flip kan. Ini 011. Ya udah, ini jadinya 6. Nah, sesuai kan? 2 kali 3 ya 6 gitu. 6. Jadi di komputer itu bentukannya gini. Nah, kalau misalnya untuk aritmatika perhitungan perjabarannya, pertama-tama gini. Jadi awal kita ada, balik lagi ke iPad. Ini ku clear dulu ya. Bram, bisa nggak clear semua ini? Oke, thank you. Shout out Bram telah meminjamkan iPad. Oke. Kita coba buat algoritmanya. Oke, dan 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Terus 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Kita recode si multiplier-nya. Si multiplier M, ini Q. Ini kita recode, kalau kita recode ya, dia jadinya, nah, jangan lupa ini ditambahin 0 dulu ya. Awalnya ini selalu ditambahin 0, untuk ini Q min 1. Itu tambahin 0.
Nah, 0 sama 0. Jadinya berapa? Jadinya 0 aja. Terus 0, 1 itu min 1. Ya. Terus 1, 1 itu 0. Ini ya, jadi begini ya. Set, 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 set. Mungkin aku apa di bawahnya aja. Ya, nanti bakal aku tulis ini, cuman di bawahnya aja dulu. 0, terus min 1, terus min 0, min 0, min 0, terus ini plus 1, terus ini 0. Nah, jadinya hasilnya berarti gitu. Sorry. Plus 1. 0. Nah, ini multiplier kita yang baru, yang setelah di-code. Terus kita kali dengan 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1. So kita cek di variabelnya. Oh iya, udah benar. Sorry. Udah benar. Nah, habis itu ini kita kaliin. Oh iya. Terus, maksudnya apa sebenarnya min 1 dengan plus 1 ini? Kita bisa anggap kalau di logikain deh, min 1 itu anggapannya mulai rentetan 1. Jadi mulai rentetan 1. Terus plus 1 itu berhentinya rentetan 1 itu. Jadi secara logika gak mungkin hasilnya itu sebelum ada min 1 tiba-tiba ada plus 1. Itu gak mungkin ada. Karena sebelum ada plus 1 itu harus ada min 1 dulu, yang menandakan bahwa ada rentetan 1 gitu. Jadi itu bisa kita anggap begitu. Nah, terus caranya gimana ngaliin ini gitu? Oke, caranya untuk si min 1, misalnya ada yang negatif, itu kita taruh di bawah sini ya, taruh bawah sini. Itu sebagai negatifnya dari angka ini. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil si multiplikannya, ini itu jadinya yang negatifnya itu sama dengan 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, tapi ditambah 1 jadi 1 gitu. Nah, ini negatifnya. Nah, untuk perkaliannya kurang lebih sama gitu. Kalau 0 ya udah 0 terus. 0, set, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Mungkin biar menghemat waktu juga, kita lihat di PPT aja. Gitu. Kita lihat di PPT aja. Nah, si ini pertama ini kan 0 dulu ya, 0 terus. Nah, paddingnya untuk ukuran padding tadi sesuai sama yang udah aku bilang ya. Jadi ini ada berapa bit kali berapa bit? Ini 6, 7 ya, itu 7. Jadi kita bisa tambahin 7 paddingnya. Ini 7, 7, 7. Jadi sampai 14 bit gitu. Nah, ini jadi kita pasang 0 sampai ujung ya. Terus untuk yang min 1 gitu ya, min 1 itu kita kalikannya dengan 11 0, 0, 1, 0, 1 yang ini, yang tadi negatifnya dari ini gitu, negatifnya dari ini. Nah, terus paddingnya 1 sama 0, 0. Nah, untuk yang plus 1 itu sama kayak biasa, tinggal kita masukin aja gitu positifnya gitu ya, berarti ya positifnya. Jadi kita masukin aja sama kayak ini. Sini 0, paddingnya juga. Terus kita jumlahin semua ini, nanti dia langsung dapat hasilnya berapa. Nah, ini kan positif sama positif ya, hasilnya positif juga. Tuh. Ini hasilnya berapa ya kalau ini? 1, ini berapa? Kalau dihitung, ini 1 tambah 4, 5 tambah 8, 13 tambah 32, 45. 45 ini 30. Ya, salah. Ya, ini 30. Ini 45 kali 30, hasilnya adalah berapa? 45 kali 30. 1350 ya? 1350. Nah, kita cek ini berapa? 0, ini 2,
Oke, pindah ke iPad aja biar lebih mudah. Set. Nanti takutnya keliru. Oke, berarti ini 2, 4, terus ini 16, ini 8, 16, 32, ini 64, 128, ini 256, ini 512, ini 128, 128, tambah 256, tambah 64, tambah 2, tambah 20, misalnya 1030, tambah 68, berarti berapa? 10, 98. Ini 30, ya. Nah, jangan ini, langsung aja. 28, 1028, 256, 64, plus 4, 2. Tambah 8, 12, 10, 10 tambah 10, 24, 4, 2, plus ini 4, 10, 15, 3, 1, 1354. Ini salah. Ya, pokoknya saya ingat ini jadinya 1350 harusnya. Harus 1350. Karena ya ini 45 kali 30. Ini kali ini. Takutnya habis nanti. Oke. Terus kita lanjut ke prepare recording. Jadi kalau prepare recording tadi itu kan untuk si Boolean algorithm ya. Boolean algorithm itu pasangannya itu 22. Nah, kalau si prepare algorithm itu pasangannya 3. Jadi langsung 000, 001, 010. Nah, jadi ada kelemahannya si Boolean algorithm itu. Kalau misalnya bit multipliernya itu selang-seling, misalnya 010101 gini. Nanti operasi addition sama subtraction itu malah dilakukan terus-menerus, sama kayak tadi ya ada contohnya. Dia itu malah jadinya tidak kurang hemat gitu ya, kurang hemat komputasi. Nah, kalau kita pakai bit pair recording ini bisa mempercepat operasinya dengan mengelompokkan 3 bit sekaligus. Jadi hal-hal kayak gini itu bisa diminimalisir lah, dan ini bisa lebih cepat. Jadi ini bakal ngejamin ya jumlah penjumlahannya itu berkurang menjadi maksimal n per 2 operasi. Nah, ini ada tabel aturannya. Ini juga sama, nanti aku bakal jelasinnya sama kayak untuk boost pair ya. Jadi kita akan lihat nanti si komputer itu kayak gimana geraknya. Terus nanti kita bakal masuk ke penjabarannya gimana. Nah, di sini ada tabelnya. Kalau tadi itu kan dia gini ya, ada cuma ada gedong, ya ada 8. Kalau misalnya 3 bit paling ujung gitu ya, 000, ya udah hasilnya 0. Kalau 001 itu 1. Terus kalau 010 ya plus 1 M. Terus habis itu kalau 011 itu plus 2 M, dan seterusnya seperti ini. Terus untuk si bit pair recording ini kita bisa bilang dia aksi radix 4 ya. Saya bilang aksi radix 4. Sementara kalau si boost pair tadi itu radix 2. Dia penjumlahan radix 2. Ya 4 sama 2 ya karena ini sih. Ini 3 bit. Terus yang satunya 2 bit ya. Terus ini radix 4 dan radix 2. Jadi untuk yang plus 1M dan 2M ini dipakinya gimana? Nah, ini ada di sini ya. Nah, untuk ini nggak ada ya. Saya aku lupa masukin gitu. Jadi mungkin langsung masuk aja nih contohnya. Ini sama kayak yang tadi contohnya 3 kali 2 ya. Dengan multiplikannya itu 001 atau 0011 atau 3. Terus multipliernya itu 110 atau min 2. Terus untuk stepnya itu sama. Q awal itu 0, akumulatornya 000. Terus
Terus tambahin padding juga ya, 0 ini. Ini 1, nggak tahu gimana ini 1. 0 gitu. Nah, terus di sini ya, kalau misalnya ini gitu, sudah harus ya, oke, lanjut aja. Aku ngerti. Jadi kita cek ya, sama kayak sebelumnya. Ini 011. Di sini kita lihat 011 itu aksinya 110 aksinya min 1M. Min 1M. Kita tambahkan akumulator dengan satu multiplier. Jadi akumulatornya dari 0 tambah dengan 10 ya. Atau ini jadinya kalau min 1 dia jadinya yang positif. Ini kebalikan ya Bu. Kalau misalnya min 1M itu tambahkan dengan yang positif dari Q. Terus kalau misalnya dia plus, kita tambahkan dengan yang negatif gitu ya. Jadi ini kan negatif nih, jadi kita tambahkan dengan yang positif. Terus setelah kita tambahkan, ini kan jadi 0010 si akumulatornya. Kita shift 2 kali. Kalau bedanya boost pair dengan bit pair, itu kita shiftnya 2 kali. Jadi kita shift sekali, terus kita shift lagi kedua. Jadi 1000 gitu. Nah ini juga di shift jadi 1. Terus yang selanjutnya kita cek lagi yang paling kanan 100. Lihat 100 itu min 2M. Ya udah, kita bisa tambahkan 110 ya. Oh enggak ding, sorry, 001 itu plus 1M. Nah jadi kita di sini tambahkan dengan si negatifnya yang ini ya, jadinya 0 aja. Itu langsung kita tambahin A-nya, ini kan awalnya 0 ya, 0. Terus kita tambahkan dengan ini jadi 1110. Lalu kita shift 2 kali, hasilnya jadinya si Q-nya ini 1010. Berapa 1010? Ya min 6, tadi kan udah dicek juga ya. Dan ini ya udah benar gitu. Terus untuk penjabarannya, nah kita dari kaitan ini gua hapus ya. Oke, nah si data recording itu caranya pertama-tama kita ubah dulu si multipliernya jadi yang boost pair, jadi pakai boot sama kayak boot, jadi di two pair dulu gitu ya. Atau kalian bisa langsung cek yang ini, cek tabelnya gitu, cek tabelnya ini. Jadi kita langsung 3 gini. Tapi aku biasanya lebih mudah kayak gini ya. Jadi kita ini dulu, kita pairing dulu menggunakan boost algorithm. Terus apa namanya? Nah, di sini ada yang berbeda juga. Jadi kalau tadi boost pair itu kan tambah paddingnya itu di yang ini aja kan ya, yang kanan ini. Nah, kalau yang bit pair, misalnya si multipliernya itu 5 bit ya, atau nggak bisa dibagi habis gitu dengan 3, sorry. Nanti kita jadinya perlu tambahkan satu padding di ujung sini kiri. Jadi nah ini makanya jadinya 110 jadi ditambah padding yang kanan 0 ini, terus ditambah padding yang kiri 1 sesuai dengan notasi ya. Nah nanti kita ubah ini, kita record dulu jadi yang boostnya jadinya begini 00 terus 10 111. Nah ini aku tulis dulu di iPad ya, iPad. Ada cara cepatnya ya, daripada kita ngecek di tabel gitu. Misalnya gini ya kan. Terus kita ubah dulu ini jadi recording boost pair boost algorithm. Jadi 00
min 1 plus 1 min 1 sama 0. Nah, nah di sini kan kita pairing masing-masing ya, dua bit ini. Nah, daripada kita ngecek tabel gitu ya, kita bisa pakai cara gini. Jadi kalau 00 gitu ya, ini misalnya, itu sama aja kayak 2 kali 0 ditambah dengan 1 dikali 0. Nah, jadi ini kan 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya si ini 1 dengan plus 1, ini jadinya 2 dikali min 1 ditambah 2 dikali 1. Sorry. 1 dikali 1. Ya. Jadi 1 ini dari sini. Terus min 1 ini dari sini. Ya. Nah, ini kalau ditotalin gitu kan ya. Ini jadinya min 2 ditambah 1. Jadinya min 1. Nah, ini sesuai kan dengan ini. Jadi nanti bakal hasilnya 0, min 1. Terus yang ini, kalau misalnya kita coba, ini jadinya 2 kali min 1 ditambah dengan 1 kali 0. Nah, ini jadinya min 2 ditambah 0. Jadinya min 2. Nah, berarti ini jadinya kalau misalnya kita ubah ya, itu jadinya 0, terus min 1, dan min 2. Terus ininya, oke. Ini jadinya recording radix 4. Nah, untuk perkaliannya, ini jauh lebih cepat karena cuma multiplier cuma 3 doang kan ya, cuma 3. Kalau misalnya kita coba 0 1 1 0 1 dengan tadi 0 plus min 1 dan min 2, kita kalikan gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau bisa bedanya apa dengan yang minus dengan yang positif dan yang 2 dengan yang 1? Nah, di sini ya Allah, di sini gitu ya, yang 2 itu kalau misalnya 2 berarti di shift ke kiri, dan kalau misalnya negatif itu sama kayak sebelumnya, jadi diambil si negatifnya, negatif dari si ini negatifnya berapa, misalnya ini jadi 1 0 0 1 1 ya, gini ya. Nah, kalau misalnya dikali min 2, jadinya kita masukkan 1 0 0 1, tapi di shift ke kiri, jadinya dia gini, jadinya dia 1 1. Sorry, kalau misalnya di sini ya, sini aja deh. Dia jadinya di shift ke kiri, jadi ada tambahan 0, 0 1 1 0 0 1. Nah, gini. Terus ya untuk satunya ini sebagian dari padding harusnya ya. Jadi atau notasi atau sign dari dia negatif atau positif ya. Jadi ini kita tinggal tambahkan 4 lagi. Nah, sampai sini. Terus setelah ngekalin ini, biasanya kan itu lanjut di sini kan ya, atau shiftnya sekali aja. Nah, di sini kita shiftnya 2 kali. Terus untuk yang ini min 1, ya udah tinggal masukkan ini aja harusnya. Jadi kita masukkan 1 1 0 0 1. Terus kita tambahkan padding sisanya. Terus 1 kali 0 ya udah kayak biasa. Nah, terus kita tambahkan ini semua. Hasilnya berapa? Ini 0 1, terus ini 0 0, terus 1 ya. Terus ini habis itu kita tambahkan 1 0
Satu, satu, satu. Nah, hasilnya negatif kan ya? Karena ya memang ini berapa kali berapa tadi? 13 dikali min 6 ya. 13 dikali min 6. Berarti hasilnya ya negatif dong. Plus 13 kali min 6. Berarti ini sesuai. Dan kalau misalnya dihitung jadinya min 143 ya. Itu ini tinggal kalau misalnya kalian mau ambil angkanya gitu ya. Kan bisa flip jadi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, terus habis itu ini satu terus tambah satu jadinya 1, 0 ya. Nah, ini hasilnya. Dan ini negatif. Nah, kalau bit pair kurang lebih ya kayak gitu sih. Mungkin sejauh ini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mungkin aku ngejelasinnya kecepatan atau kurang dapet gitu ya teorinya atau gimana bisa begini bisa gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum aku lanjut. Oke, 3, 2, 1. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk division, pembagian. Jadi untuk pembagian biasa tuh biasanya gimana sih? Kira-kira kalian udah diajarin belum? Mungkin ya udahlah, aku jelasin aja juga. Jadi, eh, oke, kita bikin page baru ya untuk division. Nah, si division itu gimana sih caranya biasanya? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia itu eh, bakal ngecek terus apakah si apa namanya si jadi dia bakal ngambil dari kanan dulu dari yang least significant. Misalnya ini satu gitu ya. Satu satu. Nah ini kan nggak ini ya nggak cukup. Terus maksudnya dikurang sama 1, 0, 1, 1 kan nggak bisa ya. Terus 1, 0, 1, 1 itu masih belum bisa juga. 0, 0, 1, 1 juga nggak bisa. Nah, 1, 0, 0, 1, 1 baru bisa dikurang oleh 1, 0, 1, 1 gitu kan. Nah kalau misalnya sudah bisa gitu ya bisa dikurangi kita tambahkan satu. Kalau misalnya saya. Ya, ntar aku tulis ya coba. Misalnya 1, 0, 1, 1. Terus ini dividernya, ini pembaginya. Terus yang dibagi itu 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, eh kita bakal apa namanya? Ngambil ya atau si ngurangin ngurangin hasil dari yang apa namanya? Kita dapatkan. Ini misalnya dikurangi oleh 1, 0, 1, 1 ya. 0, 1, 1. Nah, kita ambil dari sini ya harusnya. Karena ini yang bisa dikurangi 1, 0, 1, 1. Hasilnya berapa? Kalau misalnya dikurangi jadinya ini berapa sih? Ini 1, 2, 3, 3 tambah 4 tambah 8 enggak 3, 4, 8, 16. 19 ya. 19 dikurangi dengan 1, 0, 1, 1. Ini berapa? Nah, jadinya ini 1, 1, 1, 0. Ditambahkan 0, 0. Karena ya sudah kegeser ke kiri. Nah, terus jadi kita tambahkan satu di sini. Aduh, bisa di move nggak ya? Ya pokoknya gini lah, satu. Kalau misalnya bisa dibagi, gitu, satu. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, 1, 1, 1, 0 ini bisa nggak dikurang oleh 1, 0, 1, 1? Nah, kita lihat di sini bisa. Ya, kita lihat di sini bisa. Ini kita kurang 1, 0, 1, 1. Nah, kurangin. Ini berapa? Kalau ini. Satu, dua, ini 7 ya. 7 dikurangi dengan berapa? 4, sorry. 1 tambah 2, 3, 4. Ini bukan 7, sorry. Ini 2 tambah
Ini alignmentnya agak jelek. 0, 1, 1. Nah, hasilnya 3. Ya, hasilnya. Nah, yang ini bisa turun ke bawah sini. 1. Aku agak lupa. Kok gini sih? 1. Nah, ini harusnya, sorry, ini berarti salah ya. Yang ini salah. Harusnya nge-add-nya itu dari kiri. Anjir, malah hilang semua. Agak kecilan. Nah, ini dari kiri. Set, set, gitu. Terus, habis itu, yang ini, yang sini ya. Ini bisa kita kurangi lagi. Misalnya 1011. Nah, kalau ini kita kurangi, oh ya, terus habis itu ini dari partial remindernya ini. Ya. Ini harusnya bisa dapat 0. Oke, aku lupa ya. Bentar ya. Aku cek lagi. Oh ya, ini berarti, bentar. Ini nolnya juga turun nih, jadi ke sini. Makanya ada 0 di sini. Harusnya kan 111 kan. Ini ya. Nah, terus kita tambahin 0 dari atas ini turun ya. Jadi 0-nya turun ke sini. Oke. Oke, paham, paham. Jadi, aduh, gini lagi. Nah, si ini itu maksudnya gimana? Nah, ini kan tadi udah dapet ya. Nah, ini hapus dulu. Ini juga hapus. Ini 100, terus ini 10011. Nah, kita ambil yang ini dulu, gitu ya. Itu bisa dikurangi. Hasilnya jadi 111. Hasilnya 111. Ya. Terus kita ambil 0 dari sini. 0. Nah, terus si 110 ini dia bisa di ini enggak? Bisa dibagi atau bisa dikurang dengan ini atau enggak? Dan bisa kan ya? Hasilnya jadinya 11. 110. 11. Kurang. Hasilnya 11. Nah, sekarang 11 ini lebih kecil kan ya dari pembaginya, dari pembagi ini. Ini lebih kecil kan? Nah, maka dari itu kita bisa nulis 0. Kita bisa nulis 0 di sini. Nah, terus habis itu dari sini baru kita turunin. Ini 11. Nah, ini baru bisa dikurangin lagi kan? Ini bisa dikurangin dengan 1011. Hasilnya 100. Tuh. Nah, ini bisa tambahin satu lagi di sini. Nah, terus untuk sisanya, ini berapa? Ini sisanya jadinya 4 ya? Ya, ini sisanya 4. 4. Terus untuk hasil ininya berapa ini? 4 tambah 1 tambah 8, 13. Nah, jadi hasilnya 13 dengan sisa 4 gitu. Nah, untuk remainder ya, ini belum sampai ke koma ya. Jadi, eh, apa namanya? Oh ya, berarti ini kan 147 ya? Ini 147 dibagi dengan 11. Nah, ini berapa? 147 dibagi 11. Itu ya benar, jadinya 13 terus kurang 4. Ada sisa 4. Sorry, sorry, sisa 4. Nah, jadi ini kalau misalnya ini pembagian biner yang biasa ya. Jadi pembagian biner biasa seperti ini. Nanti ada beberapa algoritma yang dijalankan komputer gitu ya supaya lebih mudah buat dijalanin oleh komputernya gitu ya. Tapi untuk yang ini saya nggak ada penjabarannya ya. Jadi cuma kita ngelihat aja.
si jalannya di komputer tuh gimana. Nah, jadi di sini yang pertama ada restoring division. Jadi dia bakal menggunakan register A atau remaindernya, ini A-nya itu. Terus ada Q, itu quotient atau yang dibagi, dan M divisornya. Nah, untuk restoring division, jadi ini algoritma restoring. Ini diulang sebanyak n siklus, gitu ya. Jadi ini kan pembagian berapa? 4 bit ya. Dia berapa sih? 2 kali 3. Ya, jadi dia diulang 4 kali. Atau 2, 3, 4. Nah, nah dia bakal ngecek si sign E. Di mana E-nya itu tadi apa? Remaindernya. Kalau misalnya A-nya kurang dari 0, kita set Q-nya, Q0-nya itu sama dengan 0. Lalu restore nilai A-nya dengan cara nambahkan kembali dengan ini, dengan M. Jadi A-nya kita masukin A plus M, atau A-nya sama dengan A plus M. Kalau misalnya A yang lebih dari sama dengan 0, itu set Q0-nya sama dengan 1. Nah, di sini ada contohnya. Jadi, initially, awal-awal kita set 0 semua ya. 0, gitu ya. Terus habis itu, eh, ini kita set 1, 1. Di mana, nah ini M, ini pembaginya. Ya, pembaginya 3. Jadi 0, 0, 0, 1, 1 pembaginya. Terus, habis itu, si yang dibaginya, itu kita taruh di sini. Yang dibaginya, 1, 0, 0, 0. Nah, jadi kita ulangin langkah ini tadi. Jadi pertama-tama kita shift left dulu. Kita shift nih ya. Kita shift ke eh, kiri gitu ya. Jadi satunya ini pindah ke kiri ya. Kita geser ke kiri. Lalu kita subtract atau kita kurangi. Nah, untuk pengurangan gitu ya. Untuk pengurangan itu sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi kita ambil si uh, tools complement atau min M-nya. Jadi minus dari si divisornya. Nah, si divisornya ini kan 0011 ini 3 ya. Nah, untuk minusnya itu 3 bentuknya seperti ini. Kalau misalnya kita flip, nanti dapatnya ini 1101. Ini adalah min 3. Nah, habis itu kita tambahkan ya. Jadi kita tambahkan dengan si uh, remaindernya ya. Kita tambahkan ya. Karena yang nggak ada subtraction sebenarnya. Pengurangan itu nggak ada. Jadi kita pakai yang sign negatif, terus kita tambahkan. Nanti hasilnya 11, 11, 11, 0. Nah, di sini kita lihat si Q0 ini. Q0-nya ini sama dengan 1. Nah, di sini. A-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita set si Q0 yang di sini. Itu kita set. eh Sorry, salah ya. Bentar. Oke, oke. Jadi, dia bakal. Oh, apa ya? Oh, saya ingat tuh ini harusnya ini. Kan ini di restore ya. Restore itu ini, jadi ditambahkan sama si M -nya. Ditambahkan oleh si apa namanya? Iya, sama M -nya. Jadi ditambahkan satu-satu gitu. Hmm, oh, sorry. Jadi kalau misalnya, oke kita anggap aja dulu gini. Jadi ketika ini 1 ya. Nah, kita bisa set yang di ujung sini. Itu kita set 0 aja. Terus habis itu kita restore. Kita restore. Atau kita tambahkan dengan 1-1. Nah, ini kalau misalnya kita tambahkan, ini overflow ya namanya. Ini overflow. Dan dia bakalannya jadinya 1 gini. Eh Apa overflow perlu ku bahas juga ya? Ya, harusnya kalian tahu lah. Jadi overflow itu ketika ininya bit ini udah full gitu ya, terus ada satu, terus masih kita tambahkan lagi. Nanti dia bakal ngulang dari 0 lagi gitu. Jadi dia bakal jadi positif gitu ya. Nah, ini karena ini kan min berapa ya? Jadinya. Min 2 ditambah dengan 3 gitu ya. Jadinya 1 gini. Nah, setelah itu kita ulangi lagi langkah-langkah yang tadi. Ini udah jadi 1 ya, udah jadi 1. Terus kita shift kiri lagi. Kita shift kiri, ini juga di shift kiri. Lalu kita subtract lagi, atau kita kurangi dengan pembaginya.
sama kayak tadi. Kalau kita tambahkan ya gitu. Terus ini jadi satu. Terus kita cek lagi ininya. Nah, ini 1, jadi kita masukkan di sini 0 juga. Terus kita tambahkan, ya. Ini overflow, jadi 2 hasilnya. Terus kita shift, sama. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, terus, di sini kita dapat sampai 0 nih. Kita dapat 0 nih. Nah, kalau misalnya 0, itu kita set 1. Tuh, kita set 1. Lalu kita shift lagi ke kiri. Ya. Kita shift ke kiri. Set. Nah, ini salah sih, harusnya ini di atas. Ya, harusnya di atas ya. Jadi harusnya ini jadinya 0010 gitu. Terus kita subtract lagi atau ditambahkan ya. Jadi begini, set. Terus remainder, ini jadi remainder karena ya sudah fourth cycle ya. Kita udah 4 kali. Bentar. Sudah 4 kali. Jadi sisa yang di sini itu menjadi remaindernya. Jadi kalau misalnya apa namanya sudah menyelesaikan semua cycle-nya, itu hasilnya itu di quotient ya tadi ya, hasilnya di quotient ya. Terus habis itu yang di sini itu jadi remaindernya gitu. Nah, kalau misalnya kita cek di sini ini berapa? Ini 8 dibagi 3 ya. Hasilnya 2, terus remaindernya 2, benar kan ya? 8 bagi 3 jadinya 2, sisa 2 kan. Ya, ini jadinya benar. Mungkin lanjut. Selanjutnya ada yang non-restoring ya. Jadi ada yang non-restoring division. Nah, kalau di sini eh, apa namanya? Nggak ada restore ya. Udah gitu aja sih sebenarnya. Ya nggak ada restore ya. Cuman bedanya di sini ada eh, final step-nya. Jadi, nah di sini juga ada yang beda ya. Kalau misalnya A-nya eh, positif, kita shift left lalu kurangi M. Lalu kalau misalnya A-nya negatif, itu kita shift left tapi ditambahkan M. Nah, terus set Q0-nya sesuai sama kayak yang tadi ya. Sama yang ini juga. Nah, di sini kita sama inisialnya 00 semuanya, 0 set. Terus ini kita set pembaginya 0011. Terus kita shift kiri ya. Lalu kita subtract dengan yang itunya apa? Dengan apa namanya? Pembaginya atau ya dengan pembaginya. Jadi ini negatif 3 ya. Karena oke, iya begitu. Nah, terus kita cek nanti sama kayak yang ini tadi. Ini 1 kan ya. Kalau misalnya 1 ya ya udah kita masukin 0 di sini. Terus ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, yang ini kita add. Kita add karena sini kok kayak agak itu apa ada yang lewat ya. Aku agak lupa. Tapi di sini kelihatannya kayak itu tukar lah. Jadi di sini kan dilihat nih. Kalau misalnya A-nya positif, itu shift left lalu kurangi M. Oh ya, ini enggak deh, ini sorry, aku delusional aja. Ini A-nya positif kan ya? Awal akumulatornya positif ini. Ya. Jadi kita kurangi dengan si M. Kita kurangi. Nah, tapi kalau misalnya dia negatif, kita shift left lalu kita tambahkan. Gitu. Nah, yang di sini kan di subtract ya, karena ini positif. Jadi ini kita kurangi. Nah, nanti kita dapat hasilnya gini, terus kita cek nanti. 1, kalau misalnya 1 ya udah masukin 0. Nah, kalau misalnya dia 0 gitu ya. Kalau misalnya dia 0, ya udah kita masukin 1 gitu. Ini sama seperti sebelumnya. Mungkin ya aku bakal menjelasinnya cepat ya. Jadi nggak kemalaman juga. Nah, si apa namanya? 4 kali sesuai. Terus di akhir langkahnya ya, itu ada kalau misalnya dia masih negatif, hasil remaindernya gitu ya. Hasil remainder masih negatif, kita tambahkan dengan M. Tambahkan dengan M untuk mendapatkan remainder positif. Jadi ini kan awalnya begini kan ya, negatif semua. Nah, kita tambahkan dengan 3. Tambah 3 jadinya 10. Ya udah, ini jadinya 2 kan ya.
Terus ini hasil dari pembagiannya. Gitu. Oke. Udah sih, sebentar. Oke, sebentar ya. Ini waktu kita sampai 21.50. Oke. Terus, iya tadi ini ya, untuk kenapa dia 4 cycle, itu nyesuaiin dengan dividennya, atau yang dibagi. Ini kan yang dibagi 4 bit ya, jadi dia 4 cycle aja. Kalau misalnya dia 5 bit, ya udah dia 5 cycle. Terus untuk lanjut ke yang floating point. Jadi, gimana caranya komputer tuh merepresentasikan sebuah float gitu ya. Nah, di sini itu kita, atau sorry, komputer, itu merepresentasikan sebagai seperti ini. Jadi ada sign-nya, ya, ada sign-nya. Lalu ada yang namanya access 127, yaitu 8 bit nih. Ini 827 untuk merepresentasikan access 127. Lalu ada 23 bit namanya mantisa. Nah, sebenarnya apa access 127 sama mantisa? Jadi mantisa, mantisa itu batas bit atau batas angka eh, kita semua bit. Jadi itu namanya mantisa ya. Atau di aduh, atau di sini ya, yang itu mantannya. Nah, terus untuk uh, X127 itu kok itu merepresentasikan cut dengan X127. Jadi nah, mau minus atau negatif kita tambahkan dengan 20. Nah, kalau positif tinggal ngecek apakah si gitu. Jadi kalau dia di bawah 107 berarti dia negatif kan pangkatnya. Kalau dia di atas 107 berarti dia positif. Udah gitu aja. Terus ada satu bit ini untuk sign-nya ya, ini untuk negatif positifnya. Jadi ini untuk negatif positifnya, ini untuk pangkatnya, untuk pangkatnya. Lalu ini untuk si desi atau komanya ini, komanya untuk float nih. Jadi secara teori sebenarnya untuk pangkat ini batasnya itu bisa sampai 127 pangkat, 2 pangkat 127 gitu. Cuma yang jadi taruhannya itu eh, si mantisanya. Nanti dia bakal pembulatannya itu sangat ekstrim dan jadinya nggak akurat. Jadinya mungkin nanti berubah-ubah karena kalau angkanya besar gitu ya, kita bulatkan itu bakalannya lebih parah gitu ya. Jadi ya begitu. Dan eh, apa namanya? Kalau misalnya ini yang sign ya, kan ada unsigned, ada sign ya. Kenapa unsigned tuh jadinya nambah satu bit ya? Karena ini sebenarnya satu bit itu dipakai untuk notasi positif atau negatif ya. Gitu. Nah, untuk contoh floating point-nya, untuk penjumlahan atau pengurangan, itu kita samakan pangkatnya dulu. Kita shift mantisanya ya, dari nilai pangkatnya kecil. Misalnya ini, 1,5 kali 10 pangkat 3. Terus ditambah dengan 2 kali 10 pangkat 1. Nah, kita shift dulu mantisanya supaya pangkatnya sama, jadi 10 pangkat 3. Terus tinggal tambahin si mantisanya, 1,5 ditambah 0,02. Jadi 1,52. Terus tinggal dikalikan oleh pangkatnya. Hasilnya 15/20. Terus yang perkalian pembagian, untuk perkalian itu kita tambahkan pangkatnya.
lalu kita kurangi 127. Jadi eh, habis itu setelah itu kita kalikan mantisanya. Kalau misalnya dibagi, pangkatnya kita kurangi lalu tambah 127. Jadi kita habis itu kita bagikan mantisanya. Nah, ini misalnya ini ada perkalian. Jadi ada satu angka. Ya. Ini 1,5 dikali 2 pangkat 4. Terus habis itu angka 2-nya 1,2 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini kita kalikan. Ini kedua, apa namanya, kedua bilangan ini. Jadi tinggal 1,5 kali 1,2, 1,8. Terus pangkatnya tinggal kita tambahin aja. 4 tambah 3, 7. Ya udah hasilnya 1,8 kali 2 pangkat 7. Nah, untuk normalisasi, ini misalnya si ini, mantisannya, perkaliannya itu, perkalian dari mantisannya itu melebihi, eh, misalnya dia 11 gitu, 11. Itu kan perlu dinormalisasi ya, jadi perlu di shift supaya dia jadi 1,8, jadi 1 koma gitu. Nah, ini karena udah normal gitu ya, udah 1,8, jadi nggak usah dinormalisasi. Sama ini juga perlu dinormalisasi ya. Kalau misalnya dia 15,2 kali 10,2 itu kita ubah dulu jadi 1,52 kali 10,3. Oke. Eh, mungkin untuk aritmatika sampai situ sih paling. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin aku kurang jelas beberapa bagian. Oke, mungkin aku lanjut aja dulu ya, karena waktunya juga udah mepet gitu ya. Kita masuk ke section 3, itu tentang pipelining. Jadi sebenarnya pipelining itu apa sih? Nah, anggapannya analoginya gini. Dia ban berjalan di pabrik. Jadi pipeline itu sebuah tahapan instruksi. Jadi ada instruksi ini, lanjut instruksi ini, lanjut instruksi ini, dan seterusnya. Dan sebuah pipeline itu dibagi jadi 5 tahap. Jadi ada fetch, decode, ada compute, sama memory atau M. Terus habis itu sama write ya. Nah, tujuannya gimana? Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa kita menggunakan pipeline? Itu kita meningkatkan throughput instruksi. Jadi idealnya itu satu instruksi selesai setiap satu siklus clock gitu ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini ada visualisasinya. Jadi ini ada instruksi J, lalu ada instruksi J+1 dan instruksi J+2. Nah, pertama-tama kan kita fetch dulu ya. Kita fetch, terus kita decode, kita compute, lalu dan seterusnya. Jadi setiap eh, apa namanya? Setiap clock itu ya, itu menjalankan ini gitu. Jadi kalau di time 1 dulu ya, dia menjalankan fetch untuk IJ, lalu di 2 dia menjalankan decode sama menjalankan fetch untuk J+1 dan seterusnya. Nah, apa yang sebenarnya kita mau bahas? Sebenarnya ya ini ada eh, pipeline hazard atau hal-hal yang membuat suatu pipeline itu malah jadinya merugikan waktu. Nah, di sini misalnya ada instruksinya R2, R3, 100 gini ya. Nah, pertama-tama dia kan fetch ya. Fetch, lalu setelah itu di kedua, dia ada fetch instruksi lagi, yaitu R9 dan R2 yang digunakan. Nah, si R2 ini, ya, R2 ini kan digunakan oleh si instruksi yang pertama ya. Jadi si instruksi kedua, ini harus nungguin sampai eh, instruksi pertama selesai untuk mendapatkan si R2 ini. Jadi ada dependensi. Nih, data dependensi. Jadi eh, ini namanya pipeline stall ya. Jadi ada pas dia mau nge-fetch ya, pas dia mau nge-decode, dia malah nungguin sampai si instruksi satu itu selesai write. Setelah selesai write, baru bisa di-decode selesai. Terus baru kita lanjutin. Gitu. Nah, ini ada masalahnya seperti ini. Gimana caranya kita bisa eh, solusinya gimana? Nanti ada. Nah, jadi ada beberapa tipe-tipe hazard ya. Yang pertama ada struktural, misalnya konflik hardware itu. Contohnya rebutan akses memori. Lalu ada data, ini instruksinya bergantung pada hasil instruksi sebelumnya yang belum selesai. Ini yang tadi ya. Jadi yang tadi itu namanya data hazard. Terus yang terakhir itu ada kontrol.
atau branch. Jadi terjadi karena instruksi percabangan yang mengubah program counter atau PC. Nah, contohnya gimana? Nah, ini solusinya untuk yang tadi. Jadi kita bisa avoiding stall ya, menggunakan operand forwarding. Jadi eh, setelah si instruksi satu selesai compute, itu bisa langsung dimasukkan ke compute yang instruksi selanjutnya gitu. Jadi dia nggak nungguin sampai dia selesai write. Nah, ini namanya operand forwarding. Terus selanjutnya, nah ini untuk kontrol hazard. Jadi ini percabangan menyebabkan instruksi yang sudah terlanjur di fetch, tapi harus dibuang. Contohnya gimana? Ada nggak ya? Nah, contohnya ini. Misalnya dia nge-fetch sebuah instruksinya, lalu dia decode instruksinya apa. Dan ternyata instruksinya ini nyuruh dia untuk jump ke instruksi K gitu. Instruksi K ini. Nah, sistem itu kan secara otomatis dia setiap clock gitu ya. Setiap clock itu dia bakal fetch instruksi selanjutnya. Karena program counter gitu kan. Jadi nambah satu setiap kali satu clock time ini. Satu clock cycle. Jadi dia otomatis bakal nge-fetch instruksi selanjutnya. Tapi ternyata eh, setelah ini di decode ternyata disuruh lompat ke IK gitu. Instruksi ke K. Nah, jadinya instruksi yang sebelumnya yang udah di fetch itu gak kepake. Jadi perlu dibuang. Tuh. Nah, ini namanya branch penalty. Jadi nggak dipakai. Jadi branch penalty when the target address is determined in the decode stage of the pipeline. Jadi di decode ini ada yang nggak kepake ini bakal harus dibuang. Nah, eh, misalnya ada contohnya, ini contoh soal nih ya. Jika target branch baru diketahui di akhir tahap decode, gitu ya, berapa branch penalty yang terjadi? Nah, kalau di sini yang penaltinya atau waktu yang terbuang itu satu siklus clock ya. Karena ya ini yang patch-nya ini nggak guna, kan. Nggak guna. Jadi ini bakal dibuang. Jadi penaltinya satu siklus clock. Itu aja sih. Eh, terus, oh ya, untuk solusi control hazard ya. Yang pertama itu ada branch prediction, itu nebak apakah cabangnya itu diambil atau taken atau tidak. Terus yang kedua ada delayed branching. Jadi dia bakal nyelipin instruksi independen di bawah branch ya, biar dia tetap dieksekusi. Oke. Terus selanjutnya untuk teori singkat ya. Jadi ini sebenarnya eh, sebelumnya udah aku bahas juga ya untuk hierarki memori ini yang tadi udah aku hapus. Eh, jadi ada register, ini. Habis itu ada level satu atau level 2 cache atau SRAM dibilangnya. Terus ada main memory, lalu yang terakhir itu magnetic disk gitu. Nah, SRAM versus DRAM. Jadi ini static RAM versus dynamic RAM. Jadi static RAM itu cepat, tidak butuh refresh. Dan kalau misalnya dynamic RAM itu lambat. Jadi dia murah, padat terus butuh refresh berkala. Jadi dia lebih lambat. Ini hierarkinya ada nggak ya? Oh nggak ada gambarnya. Pokoknya gambar itu ya nanti dari CPU gitu ya, terregister dari CPU-nya, terus level satu cache, level 2 cache, terus main memory, lalu SSD atau hard disk atau SSD, ya, magnetic disk di sini. Nah, terus untuk basic processing unit, jadi di sini isinya itu ada kumpulan ALU atau arithmetic logic unit ya. Lalu ada register dan bus yang memproses datanya atau sebagai jalan datanya nanti. Lalu ada control unit ini membangkitkan sinyal kontrol ya. Jadi ada dua jenis. Yang pertama ada hardwired, itu cepat, terus hardware eh, gerbang logika gitu ya. Versus microprogram, jadi dia fleksibel, terus dia menggunakan memori mikro. Oke, terus lanjut. Nah, untuk software ya, ini sebenarnya nggak terlalu penting sih. Jadi ini jalan kerjanya software ya, misalnya ada source file dari high level language gitu. Terus kita compile menjadi assembly biasanya, ya assembly. Terus habis itu kita assemble dengan source file lain ini mungkin untuk membacanya lah gitu ya. Lalu nanti dia jadi objek filenya. Terus habis itu eh, nanti di linker ini bakal di
apa namanya di-link dengan library lalu menjadi objek programnya. Ini penting banget. Terus ada embedded system ya. Jadi sistem komputer terdedikasi untuk fungsi spesifik. Misalnya ada microwave, terus kamera digital, dan RAM ABS. Nah, ini ciri-cirinya sharing real time. Ini sharing real time, terus berukurannya ketat ya, terus dia konsumsinya dayanya rendah. Dia menggunakan microcontroller ya. Misalnya dia cuma prosesor plus ROM plus RAM sama I/O dalam satu chip tunggal. Itu aja. Misalnya kayak apa? Arduino, ESP, dan semacamnya lah. Terus ini cuma sebenarnya ini kasus spesial nih karena ada di soal tahun lalu ini ada. Jadi untuk average memory access time ya, itu menghitung waktu akses memori rata-rata dengan sistem L1 dan L2 cache. Nah, ini rumusnya. Jadi waktu average-nya itu sama dengan H1C1 plus 1 minus 1 dikali sekian. Nah, H1 dan H2 itu adalah hit rate L1 dan L2. Tadi kan udah dibahas juga ya. Ketika cache hit itu maksudnya yang diminta oleh si prosesor itu ada di cache. Gitu. Itu namanya hit. Kalau nggak ada itu miss. Gitu. Terus C1, C2 ini waktu akses L1 dan miss penalty. Jadi waktu transfer L2 ke L1. Jadi eh, apa namanya? Waktu untuk kita ngecek si cache level selanjutnya itu berapa lama gitu. Lalu ini untuk M itu miss penalty ke main memory. Misalnya dia dari CPU ke main memory itu berapa lama waktunya gitu. Nah, terus ada ada soal ya, soal mungkin aku bahas yang tadi aja yang average. Yang ini kayaknya mungkin nggak sempet ya karena udah jam segini. Mungkin yang ini aja dulu. Jadi ini ada soal tahun lalu. Jadi problemnya itu sorry, suppose that a computer has a processor with two L1 cache, ya. One for instructions and one for data. Terus ada L2 cache. Terus let tau be the access time for the two L1 caches. Ya. Terus miss penalty-nya are approximately 15 tau. Jadi miss penalty-nya kalau misalnya dia ya ini untuk for transferring a block from L2 to L1. Berarti dari geraknya data dari cache level 2 ke level 1 itu waktunya 15 tahun. Terus ini 100 tahun untuk transferring a block from the main memory to L2. Jadi dari main memory ke layer 2 itu lamanya itu 100 tahun gitu ya. For the purpose of this problem, assume that the hit rates are the same for instruction and data. And the hit rates in the L1 and the L2 cache are 0.96 and 0.80 respectively. Jadi hit rate persentase hit untuk cache level 1 itu 0,96, lalu persentase hit untuk level 2 itu 0,8. Terus untuk pertanyaannya, what fraction of access miss in both the L1 and L2 cache, thus requiring access to the main memory. Terus yang kedua, ini berarti yang ditanyakan itu ini kira-kira berapa probabilitas itu ya bahwa L1 dan L2 itu dua-duanya miss dan nah dan habis itu membutuhkan kita untuk mengakses main memory gitu. Nah, yang kedua, ini what is the average access time as seen by the processor. Nah, berarti kita pakai sistem yang ini ya dengan L1 dan L2. Itu kira-kira berapa average time-nya? Terus untuk yang C, suppose that the L2 cache has an ideal hit rate of 1. By what factor would this reduce the average memory access time as seen by the processor? Berarti di sini L2 cache atau cache level 2 itu hit rate-nya 100%. Jadi setiap kali dia di L1 miss, dia bakal ke L2 dan di L2 itu udah pasti ada memorinya gitu. Kira-kira dia bakal nge-reduce berapa waktunya untuk si prosesor itu. Terus yang D, consider the following change to the memory hierarchy. The L2 cache is removed and the size of the L1 cache is increased so that their miss rate is cut in half.
what is the average memory access time as seen by the processor in this case. Jadi anggapannya di sini L2-nya dihilangin, lalu L1-nya dibesarkan. Jadi persentase berhasilnya, persentase gagalnya itu dipotong setengah gitu ya. Jadi awalnya 96 gitu ya. Jadi 98. Jadi awalnya fail atau miss rate-nya itu 4% atau 0,04 jadi 0,02. Gitu. Terus, nah untuk solusinya ini sudah ada. Mungkin aku bakal jelasin aja. Uh, jadi ini kan ada rumusnya ya untuk T average. Ini kurang lebih sama kayak yang ini ya. Nah, ini untuk L1 dan L2. Nah, jadi ini sama rumusnya tadi sama yang tadi itu. H1 C1 plus 1 min H1 terus dikali H2 C2 plus 1 min H2. Ini T average-nya. Nah, untuk fraction of memory access ya, that means in both L1 dan L2, ya udah kita tinggal kurangi aja. Tinggal kalikan aja probabilitasnya untuk eh, jadi dia miss L1 lalu dia berturut-turut miss L2. Tinggal dikaliin aja 1 min 0,96 berarti ini failnya 4% kan ya. Ini failnya 20%. 4% kali 20%, ya udah. Eh, berapa ini? 0,8% ya jadi ya. Jadi 0,08. Lalu untuk the average ya. The average memory access time using two cache levels is ini rumusnya seperti yang tadi. Jadi untuk H1 C1 ya. Nah, ininya semuanya pakai tau ya. Jadi 0,96 tau lalu ditambah dengan 0,04 itu berarti ini 1 min ini ya, 1 min H1 ya, 0,04. Terus dikali eh, H2-nya ya. Ini 0,8. Terus C2-nya itu kalau di yang level 2 itu kan tadi 15 tahun ya. Nih, ya ini. Dari L2 ke L1 itu 15 tahun. Jadi C2-nya itu 15 tahun. Terus ditambah dengan 1 min H2 atau miss-nya. Miss-nya berapa persen? Nah, miss-nya 20%. Dan eh, penaltinya untuk ke main memory berarti 100 tahun. Jadi 0,2 kali 100 tahun. Nah, ntar hasilnya 2,24 tahun kita dapat. Untuk waktu rata-rata ya. Waktu rata-rata akses time memorinya. Terus untuk yang C, ya, kita anggap ini untuk with no misses in the L2 cache. We get kalau ideal ya. Idealnya berarti ini 0,96 tahun. Terus ditambah langsung 0,04 dikali 15 tahun. Kenapa? Karena di sini berarti kan ya. Di sini berarti ini satu. Gitu. Ini 100%. Ini 100% kali 15 tahun. Jadi kita bisa langsung ini dapat 15 tahun. Terus untuk miss-nya itu berarti 0%. Karena ya nggak mungkin dia ke main memory kalau di L2-nya aja udah ada. Jadi langsung 0,04 kali 15 tahun. Nah ini tinggal ditambahin jadi 1,56. Terus kita bandingkan yang aktual dengan yang ideal. Nah yang aktual di sini kita lihat 44% lebih lambat ya daripada yang ideal. Jadi yang ideal ya lebih cepat 1,44 atau lebih cepat 44%. Terus yang terakhir untuk larger L1 cache and the two L2 cache remove. Ya, access time-nya jadinya tinggal langsung aja kita kaliin dengan penalty semuanya. Gitu. Jadi dia langsung oh ini pakai yang L1 ya, jadi L2-nya nggak ada. Jadi 0,98 tau ya, seperti yang ininya itu L1-nya. Tadi 0,98 karena ya itu tadi di cut in half ya, fail deh. Jadi dia 98 terus ditambah ini langsung 0,02 dikali 100 tahu atau ini penalti. Jadi dia langsung miss ke main memory 2,98 tahu gitu. Oke, eh, mungkin udah habis ya, udah cukup ya. Dan aku juga mohon maaf ya karena ternyata nggak sempat untuk bahas soal aritmetik yang ini ya. Eh, nanti kalian bisa cobain ya dengan caranya sama seperti yang udah aku jelasin tadi. Ini ada soalnya itu perkalian perkalian biner dengan Booth algorithm dan bit pair. Caranya harus sama ya seperti yang tadi tadi jelasin juga. Mungkin udah habis
habis ya waktunya. Kira-kira ini masih